Salam, puji Tuhan, saat ini kita bisa beribadah kepada Tuhan secara online di rumah kita masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan. Panggilan beribadah diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Mari kita memuji Tuhan, Kau yang terindah. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Tuhan, Kau yang terindah dalam hidup ini. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Tuhan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allah, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Katakan, Kau yang terindah Tuhan di dalam hidup ini. Kau yang terindah, amin. Di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Tuhan, Kau yang termanis, Kau yang termanis
Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allah. Sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. 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 Nas pembimbing diambil dari Mazmur pasal 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Bukan dengan barang fana, Tuhan membayar dosa kita. Seperti yang Kau ingini, biarlah ini menjadi kerinduan kita. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bukan dengan barang fana, seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal. darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku Oleh segenap kasih dan pengorbanan Tuhan. oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosa. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku Oleh segenap kasih dan pengorbanan Tuhan. oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati
berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. 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 Sementara musik terus mengalun, mari saudara kita datang kepada Tuhan. Mazmur pasal 32 ayat 5. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara yang terkasih, Allah menghendaki kita agar sungguh-sungguh mengikuti dan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Memiliki relasi yang mendalam dengan Dia. Akan tetapi secara jujur, kita mengakui bahwa seringkali aktivitas dan tantangan dunia ini membuat kita lupa akan Dia dan firman-Nya. Bahkan terkadang ibadah menjadi sekedar ritual, dan hal ini akan mendukakan Allah kita. Oleh karenanya, marilah kita menyelidiki dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu kepada kita untuk mengambil sikap untuk bersaat teduh di hadapan Allah. Mari kita menaikkan doa pribadi kepada Allah. Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mengaku Tuhan bahwa seringkali aktivitas dan tantangan dunia ini Tuhan membuat kami lupa akan Engkau dan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami fokus dengan-Mu ya Tuhan. Supaya hal-hal yang lain itu Tuhan tidak menarik hati kami. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh Tuhan mengutamakan Engkau. Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan menjadi terindah di dalam hidup kami. Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan menjadi yang terutama di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, berita anugerah diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Puji Tuhan. Saudara, kita akan membacakan petunjuk hidup baru. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk kita bangkit berdiri. Mari kita membacakan petunjuk hidup baru sebagai bentuk kesadaran bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, namun milik Kristus. Maka hendaklah setiap kita meneladani kehidupan Kristus. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh,
dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dan di Kristus Yesus. Mari kita membaca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Saudara siap untuk memuji, kita akan bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Kita bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka,
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekali lagi, sekarang bersuka. Sekarang bersuka, bersuka cita. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Gunario Sudarmanto. Mari kita memuji Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, Untuk kemuliaan nama-Mu. untuk kemuliaan nama-Mu, Untuk kemuliaan nama-Mu. untuk kemuliaan nama-Mu. Kepada Bapak Pendeta Dr. Gunario Sudarmanto dipersilahkan. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam ibadah pada hari ini, kita mengucap syukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur bahwa anugerah Tuhan cukup bagi kami, pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami, dalam segala keadaan. Kami terus memuji Engkau dan memuliakan Engkau atas kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami untuk beribadah bersama-sama, meskipun secara online, secara fisik kami terpisah oleh jarak, tapi kami percaya Tuhan menyatukan kami di dalam roh yang sama, di dalam Kristus yang sama, yang kami puji dan kami sembah. Kami merindukan firman-Mu untuk berbicara kepada kami lagi pada ibadah kami. Biarlah Tuhan akan menolong kami
mengerti dengan baik apa yang Tuhan maksudkan, sehingga kami mengerti kehendak-Mu untuk menjalani kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu, untuk beribadah dengan baik dan benar kepada Tuhan, dan menggunakan waktu hidup yang Tuhan sediakan, yang singkat ini, tapi biarlah dalam waktu yang masih ada, kami mau menggunakannya untuk memuliakan Engkau. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini, firman Tuhan akan disampaikan dalam tema gereja yang beribadah, yang akan kita baca di Kitab Ulangan pasal 12 ayat 29 sampai ayat 32, dan bagian yang kedua yaitu dari surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Bapak Ibu jemaat sekalian silakan memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Saya mulai dengan Ulangan pasal 12 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Ayat 29. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah dan diam supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Ayat 31, jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Bagian kedua dari firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah dari surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pinjaman,
pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah ini adalah gereja yang beribadah. Kita bertanya mengenai tema ini, mengapa masih harus dibahas tentang gereja yang beribadah? Bukankah itu sesuatu yang sudah biasa dan sudah lumrah? Ya memang namanya gereja itu ya pastilah beribadah. Untuk apa lagi harus membicarakan mengenai gereja yang beribadah? Kalau gereja ya pasti beribadah, kalau tidak beribadah ya pasti bukanlah gereja. Begitu ya kira-kira pertanyaan kita di awal ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya tentu itu pikiran yang muncul dengan otomatis saja dalam benak kita ketika kita membaca tema bahwa gereja yang beribadah. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kita berapa bulan terakhir ini menghadapi situasi yang sangat khusus. Ya, kita tahu semua dan dialami oleh banyak negara, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 10 bulan ini. Kalau dihitung dari mulainya pada bulan Desember tahun yang lalu di Wuhan, China, yang kemudian dalam waktu yang sangat singkat merebak kemana-mana, termasuk ke negara kita yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan dengan tuntas. Termasuk di Jawa Timur, di daerah kita ini, kita juga mengalami hal yang sama. Nah, saudara-saudara, nampaknya pandemi COVID-19 ini telah menciptakan sesuatu yang baru yang kemudian orang menamakan itu sebagai new normal. Jadi kita mengubah segala perilaku kehidupan kita menjadi sesuatu yang tidak seperti biasanya. Tata hidup kita berubah. Ya, kita harus pakai masker, kita harus pakai face shield, kita harus cuci tangan, ya, kita harus jaga jarak. Nah, segala sesuatu akhirnya memang harus dikelola dengan cara-cara yang baru. Begitu juga nampaknya imbas dari pandemi ini juga di dalam tata laku dan tata peribadahan kita sebagai orang percaya. Kita bagian dari masyarakat dan tentu kita juga langsung terkena imbas dari COVID-19 ini. Maka dilaksanakanlah ibadah-ibadah di gereja-gereja secara virtual atau secara online seperti yang sedang kita laksanakan seperti ini. Nah, ini kemudian menjadi persoalan atau menimbulkan pertanyaan, apakah ada masalah dengan ibadah seperti yang kita lakukan ini secara online? Toh intinya sama, kita bisa memuji Tuhan sama-sama, kita bisa merenungkan firman Tuhan sama-sama meskipun dibatasi dengan ruang yang berbeda, jarak yang berbeda. Nah, apa yang menjadi persoalan? Ini menjadi pertanyaan awal bagi kita, sehingga kita perlu merenungkan kembali bahwa gereja itu adalah gereja yang beribadah. Memang ada satu aspek dari makna gereja, yaitu persekutuan, itu memang menjadi sedikit berkurang. Oleh karena biasanya kita bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja kita bisa bertutur sapa langsung dengan hamba Tuhan, dengan majelis, dengan sesama anggota jemaat kita bisa bertemu tatap muka langsung, berbicara langsung, dan itu mempunyai nilai kedekatan di dalam berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan di sanalah nilai persekutuan itu sungguh begitu nampak atau dirasakan. Itu yang kita alami selama ini. Tetapi dengan adanya pandemi ini, kita dipaksa dalam tanda petik memang harus menjaga jarak supaya kita juga tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang turut menularkan virus COVID-19 ini atau virus corona ini. Sehingga memang dari segi persekutuan kita agak sedikit berbeda dengan biasanya. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Maka tentu saja ada berbagai macam perasaan-perasaan yang sedikit kita rasakan yang berbeda. Biasanya memuji Tuhan dengan musik yang baik di gereja, sekarang kita harus di rumah sendiri. Kita tidak tahu situasi rumah kita juga berbeda-beda, apakah itu kondusif baik untuk sebuah
persekutuan, dalam sebuah ibadah atau tidak. Kita mempunyai situasi yang berbeda-beda di rumah-rumah kita. Dan itu tentu saja juga mempengaruhi perasaan kita dan juga mengganggu pikiran kita. Apakah kita sebenarnya memang sedang betul-betul beribadah kepada Tuhan dalam kondisi atau situasi seperti ini. Nah, itu yang akan kita renungkan bersama-sama supaya kita bisa memahami apa sebenarnya makna dari ibadah itu sendiri. Ya, apakah ibadah itu memang harus di dalam gedung gereja, harus kumpul bersama-sama, harus ada musiknya, harus begini dan begitu seperti biasanya? Atau apa sebenarnya makna dari hakikat gereja itu? Dan selain itu supaya kita juga bisa mempunyai sikap yang tepat, yang benar, ya, mengenai bentuk-bentuk peribadatan yang selama masa COVID-19 ini memang ragam sekali bentuknya, wujudnya, ya, sehingga kita juga bisa mengerti dan memahami persekutuan-persekutuan peribadatan pada masa kini itu seperti apa, sehingga kita juga akhirnya mempunyai prinsip-prinsip yang jelas, ya, berdasarkan firman Tuhan tentang hal itu. Nah, dari dua bagian firman Tuhan ini, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dari Ulangan 12 dan juga Roma 12 yang kita sudah baca tadi. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan 4 pokok mengenai ibadah. Yang pertama itu tentang pusat ibadah. Siapa sebenarnya yang harus menjadi pusat ketika kita mengatakan saya sedang beribadah, ya, ibadah itu pusatnya siapa? Nah, ini mesti jelas sehingga kita bisa mempunyai pemahaman yang jelas mengenai siapa sesungguhnya yang menjadi pusat dari ibadah. Karena jika pusatnya salah, sebenarnya ibadah kita juga salah. Kalau pusat kita benar, maka ibadah kita menjadi benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak kita merenungkan dari Roma pasal 12 mengenai hakikat ibadah. Apa sih sebenarnya ibadah itu? Apakah ibadah itu yang dimaksudkan hanya seperti yang kita sedang lakukan sekarang ini, ya, dalam gereja saja, atau seperti apa yang dimaksudkan ibadah? Hakikatnya itu seperti apa? Yang ketiga, Roma 12 juga tertulis di sana adanya manfaat dari ibadah yang benar atau ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu pasti memberikan manfaat bagi kita yang melaksanakan ibadah dengan baik, dengan benar. Itulah ibadah yang sejati. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah bagaimana ibadah itu dilaksanakan atau cara beribadah itu dilaksanakan. Nah, mari kita coba lihat dalam waktu yang ada ini satu persatu poin-poin tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, pusat dari ibadah. Kalau kita tadi membaca dari Keluaran, ya, pasal yang ke-12, ya, Kitab Ulangan itu menceritakan kembali peristiwa-peristiwa pada masa sebelumnya, ya, khususnya perjalanan umat Israel, ya, yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, ya, diceritakan ulang. Ada peristiwa-peristiwa penting yang diceritakan ulang. Nah, pada pasal 12 ini juga sama, ya, diceritakan. Maka Tuhan mengingatkan orang Israel, ya, ketika nanti mereka masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, maka Tuhan mengingatkan mereka bahwa tanah itu bukan tanah kosong, tanah itu tanah yang sedang didiami oleh banyak penduduk Kanaan. Tetapi Tuhan sudah berjanji menyerahkan tanah itu, maka pasti Tuhan akan menggenapinya. Dan oleh karena itu Tuhan mengingatkan orang Israel, ya, dengan nasihat-nasihat yang jelas, terutama ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, lalu tanah itu akan dibagi-bagikan kepada semua suku, ya, kecuali suku Lewi, karena suku Lewi itu memang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani di kemah suci yang mengatur segala macam peribadatan. Dan maka orang Lewi sebagai imam itu dikhususkan tidak mendapatkan tanah, pembagian tanah, sehingga mereka tidak harus mengerjakan tanah itu, tetapi mereka fokus kepada bagaimana mengelola pekerjaan seremonial, peribadatan yang diperlukan oleh orang Israel dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah,
Oleh karena itu Tuhan mengingatkan mereka. Yang pertama-tama Tuhan ingatkan adalah supaya orang Israel itu ketika sudah masuk ke tanah Kanaan, mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Tuhannya Israel. Ya, Tuhannya Israel. Ya, itu diingatkan oleh Tuhan, ya. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu, hati-hatilah, jangan engkau kena jerat, jangan engkau menanya-nanya, jangan engkau mengikuti mereka, karena itu semua adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi yang Tuhan ingatkan kepada orang Israel, yang menjadi pusat dari ibadahmu, yaitu pusat dari hidupmu, pusat dari penyembahanmu adalah Tuhan. Dalam perjanjian lama disebut dengan Yahweh. Itulah Tuhan Allahnya Israel, yang membedakan dengan Allah-Allah dari bangsa-bangsa lain. Termasuk Allah dari orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan. Mereka menyembah macam-macam Allah. Ya. Dan Tuhan mengingatkan yang menjadi pusat ibadahmu adalah Tuhan atau Yahweh. Yaitu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kata Tuhan yang ditulis dengan T-U-H-A-N dalam huruf besar, itu ingin menunjukkan kedaulatan Allah yang absolut, kedaulatan Allah yang tidak terbatas, karena dialah pencipta segala sesuatu, dan dialah yang berotoritas atas segala sesuatu. Dan Tuhan ingatkan, Israel, kamu sudah menjadi umatku, ya, dan aku menjadi Allahmu. Nah, oleh karena itu, Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka itu tetap fokus pusatnya, pusat hidupnya, pusat ibadahnya itu kepada Tuhan yang benar ini. Yaitu yang mereka kenal. Memang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu semua pada waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk menciptakan manusia. Mula-mula memang manusia itu hanya beribadat kepada Tuhan. Karena punya relasi dengan Tuhan itu begitu baik, tidak ada halangan sedikit pun. Tapi kita tahu kemudian bahwa dosa, Kejadian pasal 3, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka dosa itulah yang membuat manusia itu terpisah dari Allah. Yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah dosamu. Jadi dosa itulah yang akhirnya membuat Allah dan manusia terpisah. Sehingga dosa pada hakikatnya adalah keterpisahan dengan Allah. Keterpisahannya dengan Allah itu membuat manusia tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Dan oleh karena itu ketika manusia hidup di dalam keberdosaannya, dia terus menjalani kehidupannya dalam keberdosaannya, dan dia ingin juga punya kerinduan berjumpa dengan Allahnya, tetapi dosa telah membuat mereka pada akhirnya berjumpa dengan Allah-Allah yang lain. Berjumpa dengan berbagai macam Allah. Ya, dia berjumpa dengan berbagai macam yang dianggap berotoritas, yang dianggap berkuasa, tapi sesungguhnya bukan Allah. Dan itulah yang menyebabkan manusia akhirnya terpisah-pisah, terpilah-pilah, dan akhirnya mereka mempercayai apa yang mereka anggap benar sendiri. Itulah manusia di dalam keberdosaannya. Dan manusia semakin berusaha mencari Allah, dia semakin jauh dari Allah. Sehingga manusia pada dirinya sendiri akhirnya tidak menemukan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Manusia berusaha, tetapi dosa menghalanginya. Sehingga semakin dia berusaha, semakin dia justru tertarik ke dalam oleh karena kekuatan dosa. Maka manusia pada dirinya sendiri akhirnya tidak dapat atau tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dan oleh karena itulah, maka Allah sangat mengasihi manusia yang telah diciptakannya. Meskipun manusia itu sudah berdosa, tetapi kasih Allah justru mengasihi manusia berdosa, dan oleh karenanya dia mau menyelamatkannya. Itulah kemudian kita tahu bahwa Allah itulah yang berinisiatif datang ke dalam dunia di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Lahir di Bethlehem, dan dia menyelesaikan karya keselamatannya di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itulah masalah dosa diselesaikan. Dan siapa yang percaya kepadanya, dia diselamatkan, dia ditebus dari dosa, dan dia berhak mendapatkan kehidupan yang kekal. Maka yang pertama ini Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan Yesus itulah yang adalah Allah. Ya, dia adalah setara dengan Allah, dia adalah Allah, tetapi dia yang telah turun ke dalam dunia, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang dipertahankan, tetapi dia menjadi manusia. Itulah inkarnasi yang kita ketahui selama ini. Dan dialah selama berada dalam dunia ini, berkarya menebus, menyelamatkan manusia, dan ketika dia hendak naik ke surga, dia memberikan perintah kepada manusia untuk memberitakan kasih-Nya kepada seluruh dunia, kepada semua orang, kepada semua suku. Karena itu dia mengatakan segala kuasa di langit dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua suku bangsa itu muridku. Jadi dia menunjukkan atau memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan yang berotoritas, yang berkuasa atas segala sesuatu, atas langit dan atas bumi. Inilah yang menjadi pusat dari ibadah yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir, mereka berada di padang gurun, maka Tuhan yang mereka kenal, yaitu Yahweh, itulah yang mengadakan ikatan perjanjian dengan umat Israel. Dan itu dilakukan di Gunung Sinai waktu itu. Melalui Musa, mereka bersama-sama menghadap kepada Tuhan, dan dibuatlah ikatan perjanjian dengan umatnya. Di sanalah ini disebut sebagai perjanjian Sinai. Akhirnya Tuhan menetapkan, aku Allahmu, engkau umatku. Nah, inilah terjadi ikatan perjanjian ya antara orang Israel dengan Tuhan. Siapapun yang percaya kepada Kristus pada zaman saat ini, tentu saja itu yang dimaksudkan adalah kita telah terikat perjanjian dengan Kristus, dengan Allah, dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah datang ke dalam dunia, dan kata firman Tuhan, siapa yang percaya kepadanya, dia berhak berkuasa menjadi anak Allah. Sehingga kita menjadi anak-anaknya, kita menjadi umatnya, dan kita menjadi orang yang berhak mendapatkan warisan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Oleh karena itu, Tuhan tidak bermain-main tentang hal ini, karena mereka sudah terikat dengan ikatan perjanjian itu. Maka ketika Tuhan memberikan 10 perintah, yang pertama dan kedua itu jelas dikatakan dalam Keluaran pasal 20 ya, ayat 3 dan 5 sampai 5, itu mengatakan dengan tegas sekali, ini perintah yang sangat keras ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun di langit, di bumi, di bawah bumi. Dan jangan kamu sujud menyembah kepadanya. Karena aku adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapak kepada anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Yang mau saya tekankan di sini adalah, bahwa yang menjadi pusat ibadah kita, itu adalah Tuhan. Dimanapun kita sedang beribadah, entah di gereja, entah di rumah, entah di lapangan, entah di tempat yang terbuka, ya, dimanapun, ya, saudara dan saya beribadah, yang pertama-tama ingin kita tegaskan adalah apakah ibadah yang sedang kita laksanakan itu sedang berpusat kepada Tuhan atau tidak. Bisa saja terjadi, ya, bisa saja terjadi kita ibadah seperti biasanya, datang kita ke gereja, kita berpakaian rapi, kita hari Minggu atau hari apapun, kita datang ke gereja, kita mengikuti liturgi gereja yang sudah disiapkan tentu saja. Ya, semuanya itu boleh-boleh saja, itu baik-baik saja, karena itu juga merupakan bagian dari ibadah. Tetapi secara pribadi, siapapun yang sedang mengikuti seremonial ibadah itu, jika tidak berpusat kepada Tuhan, ya, jika ibadah itu tidak berpusat kepada Tuhan, maka ibadah itu kehilangan artinya, kehilangan maknanya. Ya, entah yang berkhotbah, entah yang memimpin pujian, entah yang bermain musik, entah yang bertugas yang lain dalam satu peribadatan itu, jika dia tidak berpusat kepada Tuhan, melainkan berpusat pada dirinya sendiri, tentu saja dia akan kehilangan pusatnya. Jadi ibadah itu menjadi kurang bermakna karena dia tidak berpusat kepada Tuhan.
Jadi pertama-tama gereja yang beribadat haruslah berpusat kepada Tuhan, yaitu Soli Deo Gloria, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Pusatnya adalah Tuhan, sentralnya adalah Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pusat ibadah hidup kita. Nah, Ulangan pasal 12 tadi ini menceritakan tentang Israel ketika mereka ada di tanah Kanaan, ya, tanah perjanjian. Karena mereka masuk ke tanah Kanaan itu, penduduk di tanah Kanaan itu mereka sedang menyembah ilah-ilah yang lain. Dan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan sudah mengatakan bahwa penyembahan kepada allah-allah lain itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, di situ diceritakan bahwa orang-orang Kanaan itu membakar anaknya, laki-laki maupun perempuan, untuk allah-allah mereka, untuk dewa-dewa mereka. Dan itu kekejian bagi Tuhan. Mengapa Tuhan akhirnya memusnahkan mereka? Bukan hanya karena Tuhan sudah menyerahkan tanah itu kepada Israel, tetapi karena memang perbuatan mereka itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan maka Tuhan memusnahkan mereka dan memberikan tanah itu kepada orang Israel. Oleh karena itu, orang Israel diberikan peringatan, kalau kamu sudah masuk ke tanah itu, hati-hatilah. Jangan terkena jerat dengan mengikuti mereka. Jangan membuka diri, jangan coba-coba kompromi, jangan tanya-tanya, yang akhirnya membuat kamu sendiri merasa terjerat, lalu akhirnya kompromi. Nah, saudara-saudara, ini peringatan penting, supaya ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita beribadat dengan sungguh-sungguh kepada Dia, tapi kita juga jangan membuka diri kepada ilah-ilah yang lain. Jangan membuka diri kepada kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan yang selain daripada iman kepada Kristus. Ya, maka membuat kita bisa saja berkompromi dengan dosa, sehingga membuat ibadah kita tidak berpusat kepada Allah, kepada Kristus yang menjadi Allah yang telah menyelamatkan kita. Nah, saya rasa itu menjadi bagian yang sangat penting dan sangat vital ketika kita memahami bagaimanakah ibadah kita yang kita laksanakan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk menegaskan, ya, jangan terkena jerat, jangan terkena tipu muslihat, supaya kita tidak mengikuti berbagai macam bentuk, ya, apalagi dalam masa pandemi ini, ibadah-ibadah online itu begitu banyak, macam-macamnya banyak, kita bisa ikuti itu dengan segala macam bentuknya. Hati-hatilah. Saya menggunakan ayat ini mengatakan hati-hatilah, jangan terkena jerat. Ya, kelihatannya ibadah, kelihatannya, tapi ternyata rupanya bukan ibadah. Di Amerika itu sekarang ada yang namanya gereja ateis, ya, ateis church, ya. Gereja kok ateis, ya. Nah, itu hati-hati dengan itu. Macam-macam ibadah sekarang tersedia, ya, secara online. Bisa tinggal ada yang live streaming, ada YouTube dan segala macam. Nah, oleh karena itu hati-hati. Apakah ibadah-ibadah itu benar-benar berpusat kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus atau tidak? Nah, ini bagian yang pertama. Nah, yang kedua, saya ingin mengajak kita merenungkan dari bagian Roma pasal 12 tadi. Yang kedua adalah tentang hakikat ibadah. Roma 12 ayat 1 menjelaskan kepada kita bahwa ternyata yang dimaksudkan ibadah sejati, ibadah yang sejati itu bukan hanya sekedar ibadah yang bersifat seremonial. Oleh karena itu dikatakan di sini, ya, oleh kemurahan Allah, ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang dimaksudkan dalam surat Roma ini, pasal 12 ini, memang bukan hanya ibadah dalam bentuk seremonial. Rasul Paulus mendeskripsikan, ya, kata ibadah itu dalam pengertian yang luas, dalam pengertian totalitas hidup. Ibadah yang sejati itu bukan hanya pada waktu kamu di gereja, bukan hanya waktu kamu sedang menyanyi, bukan hanya kamu sedang berdoa, itu semua bagian dari ibadah. Tetapi ibadahmu yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu, artinya mempersembahkan totalitas hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Ini latar belakangnya perjanjian lama, bahwa seseorang yang membawa korban persembahan itu memang harus membawa kambing, sapi,
lembu atau apa saja binatang-binatang sesuai dengan ketentuan itu dalam keadaan hidup. Ya, jadi dia kemudian diikat, dia dinaikkan ke atas mezbah dalam keadaan hidup. Itulah persembahan yang hidup. Hidup kita diserahkan. Karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, maka hidup kita yang masih hidup ini, kalau sudah mati tidak ada gunanya lagi. Tapi selagi kita masih hidup ini diserahkan, ditaruh di atas mezbah oleh kuasa Kristus. Dan itulah menjadi persembahan yang kudus. Ini menjadi syarat, ya, syarat bahwa dalam perjanjian lama kalau ingin membawa persembahan itu haruslah yang hidup, tetapi juga yang tidak bercacat celah. Tidak boleh membawa domba yang kakinya buntung atau yang buta atau yang apa itu. Harus yang kudus, yang tidak bercacat celah. Nah, itulah persembahan yang benar. Itulah persembahan yang sejati dan itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Maka persembahan hidup itu adalah seluruh hidup kita. Ibadah itu adalah seluruh hidup kita, totalitas hidup kita yang kita serahkan kepada Kristus. Karena Kristus sudah menyerahkan hidupnya bagi kita, maka ibadah yang sejati adalah seantero hidup kita. Dimanapun kita berada, kita dalam hubungan dengan Kristus. Karena pada dasarnya ibadah itu adalah hubungan, relasi, ya, pribadi saya, pribadi kita dengan Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, kita sedang berelasi dengan Tuhan. Itulah ibadah. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, entah di gereja, entah di rumah, entah di kantor, entah di mana saja, sesungguhnya menurut ayat ini, totalitas hidup kita itu adalah ibadah yang sejati. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk menyadari hal ini, bahwa yang dimaksudkan ibadah bukan hanya sekedar puji-pujian di gereja, baca Alkitab di gereja, ya. Dan pada konteks sekarang ini, ketika kita sekarang beribadah di rumah, karena situasi pandemi, itu juga mestinya tidak mengurangi nilai ibadah kita. Karena ibadah kita bukan hanya dibatasi di dalam gereja saja, itulah ibadah yang benar. Enggak, kita ibadah di rumah juga benar, ibadah di gedung lain juga benar, ibadah di kantor pun boleh juga. Asal tadi, pertama berpusat kepada Tuhan, yang kedua ada relasi yang benar kita dengan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jika dua hal itu dipenuhi, tentu saja itulah membuat hidup kita ini adalah hidup yang menjadi ibadah yang sejati. Maka kita terus memuliakan Tuhan dimanapun kita berada, dan apapun yang sedang kita kerjakan, itulah menjadi ibadah kita yang sejati. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya mendapati ada banyak manfaat ya dalam ibadah yang sejati itu. Dalam Roma pasal 12 ini saya menemukan beberapa. Yang pertama itu diingatkan bahwa kalau kita memiliki ibadah yang sejati, maka kamu tidak menjadi serupa dengan dunia. Semakin benar ibadah kita kepada Tuhan, semakin kita mempunyai perbedaan yang mencolok dengan dunia ini. Dalam pengertian nilai-nilainya, pikiran-pikirannya, perkataannya, perlakuannya, itu menunjukkan karakteristik yang menyerupai Kristus. Jadi manfaat dari ibadah itu yang pertama adalah membuat kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Terutama dalam hal dosa. Kita meninggalkan apa yang diingini oleh dunia dengan segala macam dosanya, tetapi kita sungguh-sungguh semakin bergerak menyerupai Kristus. Yang kedua, manfaatnya adalah kita akan mengalami pembaharuan budi. Ditulis di situ namanya itu pembaharuan, itu perubahan metamorfoste. Saudara-saudara pasti sudah pernah dengar metamorfosa ya pada waktu belajar di sekolah dulu ya. Metamorfosa itu perubahan dari ulat yang begitu buruk keadaannya, menjijikkan, gatal mungkin ya. Lalu dia masuk ke dalam kepompong dan dalam waktu tertentu lalu dia akan keluar menjadi seekor kupu-kupu yang begitu indah, lalu bisa terbang dengan lincahnya di angkasa. Ulat yang nempel di dahan-dahan atau di daun yang geraknya lambat, rupanya buruk, tiba-tiba berubah menjadi kupu-kupu yang penampilannya indah, menawan, banyak orang suka kalau melihat
kubu-kubu yang indah itu pasti banyak orang yang suka dengan itu dan bisa terbang ke sana kemari. Ini suatu perubahan yang ajaib, yang luar biasa. Dan begitulah ketika seseorang mengalami anugerah Kristus, hidupnya diubahkan, lalu dia berada di dalam Kristus, dan siapa yang berada dalam Kristus itu menjadi ciptaan yang baru. Itulah menjadi kehidupan yang lebih indah. Maka ibadah yang benar akan membuat setiap orang akan mengalami proses perubahan yang menjadi hal lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Kalau saudara beribadah tetapi semakin lama justru semakin buruk, wah ini perlu ditanyakan, ini ada apa ini dengan ibadah kita, ya. Rajin ke gereja tapi dosanya jalan terus. Rajin baca Alkitab tetapi emosinya nggak bisa dikendalikan. Rajin menyanyi tetapi kalau marah dia tempeleng anaknya atau istrinya atau siapapun. Nah, ini mesti ditanyakan tentang hal itu. Karena siapa yang beribadah dengan sungguh-sungguh mestinya dia harus menjadi semakin baik, semakin hari semakin menyerupai Kristus. Nah, yang ketiga, manfaatnya adalah kita semakin mengenal kehendak Allah, mengenali kehendak Allah, tahu apa yang baik dan apa yang berkenan bagi Allah. Tidak sama dengan kehidupan dunia, ya, yang tidak tidak tahu kehendak Allah. Tetapi siapa yang beribadah dengan benar, dia akan mendapatkan manfaat yang ketiga ini, yaitu dia semakin mengenali Allah. Mengapa? Karena dia semakin rajin membaca Alkitab, dia semakin mengerti firman Tuhan. Semakin berdoa, dia semakin sensitif kepada firman Tuhan, sehingga dia semakin mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Yang keempat, bagaimana cara kita beribadah? Ya, dalam pasal 12, Roma 12 ini, ayat 3-8 ini secara singkat ya, cara ibadah kita dasarnya adalah kasih karunia Allah. Hidup kita yang adalah ibadah kita kepada Kristus, kepada Allah, itu dasarnya kasih karunia. Pada dasarnya kita manusia berdosa, kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, maka kita kemudian bisa beribadah kepada Allah. Jadi dasarnya adalah kasih karunia Allah. Alat yang digunakan dalam beribadah apa? Nah, di sini dijelaskan karunia. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus lalu dia diberi karunia roh, ya, oleh Roh Kudus. Dan dengan karunia itulah kita menjalani kehidupan, melakukan ini dan melakukan itu. Dan itu semua adalah sebagai ibadah kepada Tuhan. Maka dijelaskan oleh Paulus ini beberapa karunia yang diberikan oleh orang percaya, ya kan, bernubuat, melayani, mengajar, ya, menasehati, berbagi, memimpin, dan juga ada yang diberi karunia hidup dalam kemurahan. Tidak apa-apa, itu semua adalah karunia Allah. Maka ketika kamu mau beribadah kepada Tuhan, maka beribadahlah dengan apa yang Tuhan percayakan itu. Jangan berpikir lebih daripada itu. Ya, jangan ingin melakukan hal yang melebihi dari apa yang Tuhan sudah karuniakan. Jadi nikmatilah apa yang Tuhan karuniakan, syukurilah, dan lalu gunakan itu untuk melayani Tuhan. Nah, sikapnya bagaimana dalam beribadah? Saya mendaftarkan di sini, ya, dalam beribadah itu menggunakan karunia, tapi sikapnya harus tetap bisa menguasai diri. Ya, jangan menggunakan ibadah itu sebagai kesempatan untuk menyombongkan diri, menjelek-jelekkan orang lain, ya, sambil meninggikan dirinya sendiri. Lalu ketika kita beribadah itu sesuai dengan takaran iman kita masing-masing, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan hati yang tulus, ayat 8. Hatinya harus tulus, jangan penuh dengan motivasi yang tidak baik, motivasi yang negatif, ya. Harus dengan rajin, ya, mengobarkan karunia, kata Paulus di bagian yang lain. Kobarkan karunia yang ada padamu. Jadi kalau karunia itu tidak dikobarkan, ya, karunia itu diberikan kepada kita untuk digunakan, dimaksimalkan, ya, untuk berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Tapi kalau kita malas mengerjakannya, Tuhan bisa aja ambil tuh karunia-karunia itu. Dia akan berikan kepada orang lain. Karena kamu tidak menggunakan dengan baik, ya saya akan berikan kepada orang lain. Dan kita menjadi rugi jika demikian. Lalu di bagian yang terakhir, beribadah itu menggunakan karunia dengan sukacita. Ya. Jadi beribadah kepada Tuhan itu bukan sebuah paksaan. Ya. Jangan merasa beribadah itu sebagai suatu beban, kewajiban yang
yang berat ya, tetapi sukacita. Mengapa? Karena beribadah itu justru ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan yang sudah mengerjakannya di dalam kita, kemampuan kita, kesanggupan kita, itu pun juga pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, beribadah itu juga harus dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu sekalian, gereja yang beribadah berdasarkan dua bagian firman Tuhan ini adalah gereja yang beribadah itu orang yang memiliki relasi dengan Kristus. Pusatnya itu Kristus. Pusatnya itu Kristus yang mati di atas kayu salib. Maka siapapun hidup kita haruslah berpusat pada Kristus. Di gereja ataupun di luar gereja, di rumah ataupun dimanapun, berpusat pada Kristus. Gereja yang beribadah adalah persekutuan orang percaya sebagai umatnya. Karena kita sudah terikat dengan perjanjian dengan Allah, dengan Kristus. Ya, ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita menjadi anak Allah dan kita berhak mendapatkan kerajaan yang kekal, yaitu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu perjanjian yang telah dinyatakan kepada kita. Gereja yang beribadah adalah tempat untuk memuliakan Tuhan oleh kemurahannya. Jadi dalam persekutuan orang percaya, di sanalah kita dapat memuliakan Tuhan bersama-sama. Hidupnya saling memperkatakan firman, hidupnya saling menguatkan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, gereja yang beribadah adalah tempat untuk melayani Tuhan sesuai karunia yang dianugerahkan. Bapak Ibu sekalian, syukurilah siapapun teman-teman kita yang ada di dalam gereja. Karena kita berbeda-beda. Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada kita. Dan karunia itu harus digunakan untuk melengkapi tubuh Kristus dan untuk melayani Tuhan. Sehingga kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh beribadah dengan benar. Ibadah bukan hanya seremonial, tapi ibadah itu adalah seluruh hidup kita yang berpusat kepada Kristus, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat dari ibadah-ibadah itu, dan kita menggunakan kemurahan Allah yang Tuhan sediakan bagi kita itu untuk melayani Tuhan. Maka mari kita terus melaksanakan ibadah yang sejati. Entah berapa lama hidup yang Tuhan berikan kepada kita, gunakanlah waktu-waktu yang masih ada ini untuk beribadah kepada Dia, memuliakan Dia, sampai Dia datang kembali. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur atas firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama-sama, mengingatkan kami akan status kami sebagai orang percaya, dan Tuhan sudah membayar lunas di atas kayu salib, supaya kami menjadi umat-Mu, percaya kepada-Mu, dan menjadi gereja-Mu, sehingga hidup kami seutuhnya adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Engkau telah membayar lunas, dan kami menjadi milik-Mu secara total, maka hidup kami yang masih ada, biarlah kami gunakan dengan baik, supaya kami bisa menggunakan waktu itu, waktu-waktu ini, untuk melayani Engkau dengan apapun yang Tuhan karuniakan kepada kami. Berdasarkan kasih karunia-Mu, kami mengerjakan karunia itu selagi masih ada kesempatan. Tuhan akan menolong kami, sehingga kami boleh memuliakan Engkau melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan segala jemaat di berbagai tempat di segala abad, dengan berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Gunario Sudarmanto yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kita akan memberikan persembahan
Nas persembahan diambil dari Mazmur pasal 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memberikan persembahan, dapat memberikan dalam bentuk transfer dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar, ataupun Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat mempersiapkan persembahan, memasukkan dalam amplop, dan memberikannya ke kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja. Saudara, mari kita memuji Tuhan, curahkan berkat-Mu, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selamanya. Curahkan berkat-Mu. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. 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 Doa syukur dan doa syafaat akan disampaikan Saudara Gilbert. Kami persilahkan. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami telah mendapatkan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kami punya ya Tuhan. Tuhan tolong Engkau pakai apa yang kami berikan ini kepadamu ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap diaken yang mengelolanya. Tuhan tolong yang memberi kekuatan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga teringat akan saudara kami Tuhan yang juga mungkin belum bisa memberikan. Tuhan tolong yang mencukupkan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk menaikkan setiap pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kami meminta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Di mana sekarang banyak sekali ya Tuhan adanya demo di seluruh tempat ya Tuhan, bahkan di banyak tempat di Indonesia ini. Tuhan tolong kami berdoa ya Tuhan untuk setiap korban dari anarkis yang apa yang dilakukan oleh pendemo ya Tuhan. Tuhan tolong yang meredakan setiap demo, tindakan anarkis ya Tuhan yang merugikan bangsa ini ya Tuhan. Mohon juga ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pemerintah yang bekerja ya Tuhan, presiden, wakil presiden, dan setiap menterinya yang bekerja ya Tuhan, untuk menaikkan kualitas bangsa ini ya Tuhan,
dan untuk menata bangsa ini. Tuhan tolong beri mereka hikmat, kekuatan dan kesabaran ya Tuhan. Mohon ya Tuhan. Tuhan juga mohon Engkau jauhkan mereka dari si jahat ya Tuhan yang berusaha mengganggu dan yang berusaha menjatuhkan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Yang melayani di banyak bidang ya Tuhan. Baik itu hamba-Mu yang melayani sebagai pendeta, sebagai misionaris, sebagai penginjil di gereja, sebagai apologet ya Tuhan, dan juga sebagai guru sekolah minggu, semua Tuhan yang melayani sebagai pengajar firman-Mu, kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang menjauhkan mereka dari kuasa jahat ya Tuhan, yang berusaha membatalkan penyebaran akan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mendukung pelayanan penyebaran kabar Injil-Mu ya Tuhan, yang mendukung dalam bentuk materi dan fasilitas. Kami juga berdoa untuk mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan terus memberikan api semangat ya Tuhan untuk menyebarkan kabar Injil ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa mendoakan untuk setiap gereja yang ada ya Tuhan. Gereja yang ada di seluruh dunia. Termasuk gereja yang ada di dalam gereja yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Di mana kami mendengar ya Tuhan bahwa gereja menjadi korban aksi demo yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja yang mengalami kesusahan, gereja yang terus dipersulit ya Tuhan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya Tuhan. Tuhan, tolong Engkau ampuni ya Tuhan setiap oknum-oknum yang terus berbuat jahat terhadap gereja-Mu ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa gereja-Mu tidak ada yang dapat menghancurkannya. Tidak ada yang dapat merebutnya ya Tuhan. Kuatkanlah gereja-Mu selalu. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini ya Tuhan. Gereja Kebangunan Kalam Allah, Jemaat Sidoarjo ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam gereja ini. Tuhan yang terus memberi kekuatan, yang terus menjaga kesehatan mereka ya Tuhan. Supaya mereka terus melayani-Mu ya Tuhan. Dengan memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang mengalami sakit, mungkin ya Tuhan mengalami pergumulan, mengalami kedukaan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberi kekuatan, memberikan jalan keluar ya Tuhan untuk bisa mereka menanggung apa yang mereka rasakan ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan pada hari ini anak-anak-Mu ya Tuhan yang berulang tahun, Engkau tambahkan kembali usianya. Kami berdoa juga untuk Pak Sugijo, Bu Siti Rubiatun, Bu Marta Vivin, dan anakmu Saudara Angel, anak dari Pak Stefanus ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun ini, Engkau yang selalu memberi kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka perlukan dalam hidup mereka, Engkau cukupkan. Terlebih lagi di dalam pertumbuhan rohani mereka ya Tuhan. Biarlah makin tahun, makin bertambah usia, makin tumbuh kerohaniannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah segala pergumulan yang kami naikkan kepadamu. Inilah pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya pengumuman seperti yang tertera di dalam layar.
Kita akan menutup ibadah pada saat ini. Pengutusan dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Gunario Sudarmanto. Tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian doksologi. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke dalam kehidupanmu, dalam keseharianmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya, Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. kini dan selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.